Prof. Chandra ini adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI. Dan pemirsa juga sekali lagi masih bisa nanti berbincang di 0215155111. Prof, kembali mengenai Ebola ini kita harus waspada ya. Sebentar lagi nih kan kita akan lebaran haji ya, dan pastinya banyak orang Indonesia berbondong-bondong untuk berangkat haji. Dan karena berangkat haji ini kan pasti bersentuhan lah, apalagi kalau lagi tawaf, lagi apa, bersama-sama dengan orang-orang khususnya dari Afrika. Nah, kira-kira gimana mereka itu harus melindungi diri? Ya, yang pertama pemerintah Arab Saudi juga sudah mencoba membendung. Jadi seperti saya sampaikan tadi kan sekarang ada 3 negara yang jadi sumber. Betul. Liberia, Nigeria sama Liberia, Sierra Leone sama Guinea. Sekarang visa untuk mereka tidak diberikan. Kalau mereka bisa aja mereka pindah atau berjalan ini kaki. Ini namanya juga usaha ya. Visa untuk mereka tidak diberikan. Satu. Tahu banget. Yang kedua, mau naik haji kan orang rebut-rebutan kalau gitu perlu nggak ada duit pun yang penting aku bisa bertemu ke rumah Tuhan. Oke, jadi nomor 1 visa dia nggak berikan. Nomor 2, kalau dia bisa lolos pakai cara apapun juga, direct flight dari 3 negara itu ke Arab Saudi dihentikan. Dia bisa, kalau di TO bisa juga lewat sudah dicoba begitu ya. Yang ketiga seperti kita sudah bicarakan, kalau dia sakit kemungkinan dia naik pesawat memang relatif lebih kecil. Artinya bisa tapi berbeda dengan MERS yang masih juga ada sebenarnya. MERS itu orang bisa naik pesawat, kemungkinan mendarat bisa menularkan masih bisa. Tapi kalau Ebola kemungkinan itu sangat kecil, bisa tapi sangat kecil. Yang keempat, dia penularannya harus kontak cairan tubuh. Jadi kalau duduk sebelah-sebelahan tidak ada kontak atau salaman tidak tuh ya. Ya, tapi sepanjang tidak ada cairan tubuh nggak ada. Sementara kalau MERS misalnya, kita ngomong begini keluar bisa. Gitu. Yang kelima, kalau toh sampai di Arab Saudi, sampai di Arab Saudi, mereka sudah berjanji. Ada dekat loh itu, nggak terlalu jauh-jauh amat. Mereka sudah berjanji dia akan perkuat, dia punya port health. Secara sangat kuat. Pelabuhannya ya. Sebelum saya lupa, memang kalau sudah ada permintaan WHO agar 3 negara ini melakukan exit screening. Jadi orang yang mau keluar dari 3 negara itu harus ada screening. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri apa nih dok yang akan dilakukan? Nah, jadi WHO itu membagi 3 negara, 3 kelompok negara. 1 negara 4 terjangkit, 2 negara yang nempel berdekatan dengan negara terjangkit, sisa rest of the world yang jauh-jauh termasuk kita. Gitu. Nah, untuk kita memang tentu saja WHO sebenarnya tidak menganjurkan ada pelarangan total. Jadi tapi kalau saya berpendapat kalau memang nggak perlu banget, ya nggak usah pergi ke 3 negara itu sekarang lah ya, ke negara yang lain aja dulu gitu ya. Cari aman deh ya. Tapi memang anjurannya tidak ada pelarangan total. Nah, kalau toh mesti ke sana ada beberapa precaution sebenarnya yang perlu dilakukan. Kalau toh karena harus pergi juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan, termasuk higiene sanitasi, jangan kontak dengan pasien, jangan kontak dengan jenazah karena jenazah banyak menularkan. Betul sekali. Oke. Pemirsa, kita akan terima dulu telepon ya. Halo, selamat malam. Malam. Dengan siapa di mana? Dengan Ito. Kata siapa Ito? Kata dokter. Oke, silakan Ito. Silakan ke Prof. Chandra. Terima kasih dokter. Ini saya mau tanya ke Prof. Chandra nih. Ya Ito. Kebetulan tadi saya menyimak katanya Prof. Chandra bahwa kemungkinan besar Indonesia untuk terinfeksi dengan virus Ebola itu kecil dan itu sangat senang sekali saya mendengarnya. Tetapi ada kemungkinan nggak kira-kira seseorang yang misalnya warga negara Indonesia yang berada di Afrika Barat, dia terinfeksi tetapi belum ada gejala sakitnya dan dia kembali ke Indonesia dan timbul gejala sakitnya di Indonesia, Prof. Apabila itu mungkin untuk terjadi, kira-kira tindakan-tindakan dari Kementerian Kesehatan itu seperti apa untuk saat ini? Baik Ito, terima kasih Prof. Jadi sekalian saja biar pemirsa juga bisa mengetahui gejala-gejalanya itu seperti apa yang akan nanti jadi gejalanya itu dia mulai dengan nyeri otot. Ya, mungkin ada sakit tenggorokan tapi nyeri otot itu hal yang penting. Ya, udah mulai nyeri otot ya. Okay. Karena orang suka nggak bisa bedain. Aku nih jangan-jangan Ebola. Antara pegel, kemudian demam. Demam aja, nyeri otot udah pasti nyeri otot. Kemudian yang juga berat adalah muntah dan diare. Muntah dan diare itu dan memang ada perdarahan. Perdarahan menjadi salah satu manifestasi yang penting dan bukan tidak mungkin
perdarahan bukan terjadi di mana, tapi di seluruh tubuh. Makanya saya pakai baju merah. Untuk menjelaskannya. Lani pakai baju merah, jangan-jangan Ebola. Kalau aku biru tidak mau terkena Ebola. Walaupun biru itu cincinnya merah. Saya juga merah cincinnya. Jadi nggak bisa lari itu merah. Jadi merah itu perdarahan. Makanya dulu pernah disebut sebagai Ebola viral, hemorrhagic disease dulu. Oh dulu. Sekarang kita sebut sebagai Ebola viral disease. Jadi itu gejalanya, dan kemudian orang meninggal karena kerusakan tubuh di berbagai alat tubuh. Dan itu cepat sekali ya prosesnya? Dan itu cepat sekali, ya, itu hitungan hari. Tapi kalau yang membedakan gejalanya dengan orang yang terjangkit demam berdarah itu apa? Kan karena mirip-mirip ya dok ya? Ini lebih berat, jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Makanya karena dia berat, maka sekali lagi menjawab pertanyaan itu tadi, kemungkinan naik pesawat memang relatif lebih kecil. Tapi ilmu kedokteran ini, seperti juga Dr. Boyke mungkin berkali sampaikan, memang tidak ilmu pasti. Kemungkinan besar dia akan berat sekali, dan kemungkinan naik pesawat lebih kecil. Dan lagi sekali lagi kan nggak ada direct flight. Dari sana dia akan pergi dulu ke tempat lain, dan mudah-mudahan akan terdeteksi dulu di 39 itu. Dari 39 itu baru ada next flight. Tapi ada nggak kemungkinan karena ini daya tahan tubuhnya lebih bagus, misalnya orang yang bukan orang Afrika, sehingga kan ada kadang-kadang yang masa inkubasi kan nggak selalu misalnya berapa hari, tapi sehingga baru terjangkit ketika dia di tempat haji ataupun di Indonesia. Sebenarnya ada contoh konkret. Contoh konkret adalah yang tertular ke Nigeria itu, Mr. Peter Sawyer. Dia itu pergi ke Liberia, ada saudaranya yang sakit di sana. Dia tidak tahu bahwa saudara itu Ebola. Pada waktu naik pesawat dia belum sakit berat. Cuman kan dari Liberia ke Nigeria itu nggak jauh. Jadi sampai di airport di Nigeria mungkin hanya beberapa jam, di situ dia sakit dan tertangkap. Ya, itu contoh konkret yang terjadi. Baik. Nah, juga dan kita akan lanjutkan lagi nih, soalnya makin menarik pembicaraannya. Tapi tentunya setelah yang berikut ini, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. I'd rather be at home with the rain. I ain't got 70 days, 'cause there's nothing. Pemirsa, masih di Kata Dokter dan pembahasan kita kenali dan waspada tentang virus Ebola. Ternyata virus Ebola itu tidak terlampau harus kita takutkan sekali ya. Meskipun angka kematiannya tinggi, tapi kayaknya untuk sampai ke Indonesia dengan penjelasan dari Prof. Chandra tadi, itu kemungkinan kecil. Juga bagi mereka yang berangkat haji, tenang-tenang saja. Ya, mudah-mudahan dengan beberapa pemerintah Saudi Arabia juga mencoba untuk melakukan pembatasan-pembatasan dan sulitnya mereka naik pesawat, visa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan amanah. Kembali kepada Prof. Chandra. Prof, saya juga pengen tahu nih, bagaimana sih penularannya itu, selain tadi penularannya itu seberapa virulennya itu ganasnya penularannya itu. Berapa kali misalnya, apa cuman begini aja? Apa cuman karena 1 kali atau 2 kali kita bersentuhan sudah kena? Seperti apa? Kalau kita lihat di koran sekarang atau di televisi asing, mereka pakai astronom. Iya kan, makanya. Itu artinya memang penularannya kuat sekali. Jadi kalau kita hanya bersentuhan begitu sudah kemungkinan. Susah lah ya, artinya tapi memang harus ada cairan tubuh. Tapi memang kalau lihat cara berpakaiannya memang sangat. Iya, kalau kita ngelihat sampai itu ke astronot. Karena kalau cairan tubuh habis ngelap ini tangannya ada bekas cairan. Bisa macam. Jadi memang kalau bicara penularan, yang pertama dia salah satu penyakit yang paling mematikan saat ini. Ya. Yang kedua memang angka penularannya tinggi. Itu memang harus diakui. Tapi ya, satu sisi ya, sekarang ini WHO pada tanggal 8 Agustus menyatakan ini sebagai yang mereka sebut sebagai Public Health Emergency of International Concern. Public Health Emergency of International Concern itu sebenarnya ada beberapa kriterianya. Salah satu kriterianya dia harus menyebar antar benua. Ini kan belum menyebar antar benua sebenarnya. Betul, masih di Afrika. Tapi mereka sudah nyatakan itu antara lain karena virulensi yang tinggi. Kalau MERS tadi dia MERS sudah menyebar antar benua, tapi belum menyebar antar orang secara langsung. MERS itu dari saya menular ke Ari, berhenti sampai situ. Tidak ada dari saya menular ke Ari menular ke Dr. Boyke menular ke rumah sakit, itu belum. Itu ya? Hanya terbatas, namanya limited human to human transmission.
kalau MERS. Tapi memang sudah antar benua. Nah, Ebola belum antar benua, tapi memang angka virulensinya tinggi karena itu dinyatakanlah Public Health Emergency of International Concern. Saya perlu ngomong ini karena orang menganggap itu bisa dilihat dari dua sisi. Pernyataan itu memang mengatakan bahwa ini berbahaya. Tapi pernyataan itu juga pernah dipakai pada waktu so-called flu babi, walaupun namanya sebenarnya H1N1 pandemi ya. Begitu itu dinyatakan, maka semua perhatian datang sehingga angkanya turun. Jadi saya berharap jadi itu WHO melakukan teknik seperti ini supaya orang perhatian kepada Ebola. Ada semua sumber daya sehingga penyakitnya bisa terkendalikan. Mudah-mudahan demikian. Nah, salah satu diantaranya kan soal obat. Ini kan nggak ada obatnya nih ceritanya nih. Tapi kan sudah ada permintaan virus antivirus yang disuntikan yang MERS itu. Ya makanya obatnya belum ada. Obatnya belum ada, vaksinnya belum ada. Yang sudah ada yang ZMapp itu adalah sebenarnya antiviral yang belum dicoba pada manusia. Dia dicoba pada binatang percobaan. Begitu juga ada vaksin yang belum dicoba pada manusia. Nah, kebetulan dua orang Amerika yang pulang dari Afrika ini diberikan itu dan kebetulan sembuh. Kita tahu bahwa dari kacamata ilmu kedokteran sembuh itu bisa karena obatnya, bisa karena memang kebetulan orang yang mau sembuh. Bisa ada faktor lain, ada banyak faktor lain. Jadi belum dengan 2 sampel belum bisa kita buktikan. Tapi akhirnya karena tidak ada yang mau dicoba lain, jadi sekarang diberikan lagi pada dokter di sana di Liberia dan kebetulan hasilnya juga bagus. Kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Tapi untuk menentukan obat itu diberikan atau tidak memang harus ada kayak sidang, kalau bahasa kesehatannya sidang komite etik yang mengatakan boleh diberikan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sangat sudah dicoba dengan 2 orang tadi masih belum ada. Belum approval juga. Dan begitu juga vaksinnya. Vaksinnya kalau ZMapp itu dari Amerika, vaksinnya dari Kanada. Nah, yang diberikan sekarang dicoba itu apa ya, vaksinnya atau obatnya? Yang obat yang sudah. Obat yang sudah terkena. ZMapp itu ya. Baik, Prof, ini kan kita berkaitan dengan seandainya kita sih amit-amit ya nyampe, seandainya ada pasien yang terkena di Indonesia katakanlah, penata laksanaan atau penanggulangannya seperti apa sih terhadap pasien itu? Apa mesti pakaiannya kayak astronot seperti itu? Kalau kita ngelihat di televisi kan kayaknya ngeri banget gitu. Seperti apa? Yang pertama kita mesti pastikan dia sakit apa nggak sakit. Yang pertama kita mesti cegah dulu sedapat mungkin. Kan begitu kan? Jadi sekarang pemerintah sudah menyiapkan kantor kesehatan pelabuhan kita untuk mencegah kalau ada orang-orang seperti itu sedapat mungkin. Sedapat mungkin. Yang kedua, kalau masuk kecurigaan kita mesti periksa. Dan memeriksa itu tidak mudah. Dan gejala-gejala yang mirip-mirip begitu periksa kan? menemukan virus laboratorium nih. Periksa memastikan bahwa itu Ebola apa nggak Ebola bukan mudah. Virus itu kan ada di dalam darahnya kan? Ada dalam darah. Tapi tidak mudah untuk diperiksa. Tidak mudah untuk diperiksa dan harus dalam laboratorium yang tingkat safety-nya sangat tinggi. Dan itu makan berapa waktu lama tuh dok untuk Periksanya 24 sampai 40 jam ketemu. Bisa. Nggak, artinya kami sudah siapkan laboratorium itu untuk memeriksanya begitu ya. Prof, ada penelpon lagi. Selamat malam, dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Ina. Selamat malam Bu Ina. Di mana Bu Ina? Di Ciracas. Ya, kata siapa? Dengan Ibu Ina di Ciracas. Silakan Bu Ina dengan Prof Chandra. Dokter Boyko dan Bapak Dokter ya. Saya mau bertanya ini virus apa namanya Ebola ada. Iya. Virus Ebola itu ada gejala fisiknya nggak, Prof? Misalnya seperti sakit bintik-bintik di kulitnya gitu, ada warna yang merah-merah, kan sekarang lagi banyak tuh, lagi banyak nih, terus disertai dengan demam, terus yang ada pengelupasan kulit. Jadi kita orang awam nih bingung ya, ada sekarang ini lagi tren nih, saya beberapa kali lihat ada yang seperti pengelupasan, tapi kalau ditanya nggak tahu gitu apa itu, terus penyebabnya juga apa, tahu-tahu panas, tahu ada fisik, ntar panasnya nggak turun dibilang tipes juga bukan tipes gitu. Itu gitu. Anak kecil ya Bu? Itu anak kecil ya Bu? Yang Ibu bilang pengelupasan merah-merah itu anak kecil? Orang dewasa ada, anak-anak ada. Baik Ibu. Baik, Prof gimana katanya mereka mungkin karena tinggal di Cilacap ya, tentunya juga mereka ingin tahu. Tapi tentunya Prof kita jawabannya setelah yang berikut ini ya Prof ya, di segmen yang selanjutnya. Pemirsa tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.